Halo Mam Retno dan teman-teman. Kali ini saya Muhammad Arbi Badawi dan teman saya Sandra Grace Krisnatalia akan mempresentasikan assignment dari Mam Retno tentang The Global Economic and Sustainability. Oke, selamat malam semuanya dan juga selamat malam buat Mam Retno. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isu global warming atau pemanasan global yang ada di Indonesia. Bisa dilihat dari foto yang ada di sini. Di sini dikatakan bahwa Sekjen PBB Antonio Guterres itu memberikan peringatan kepada seluruh masyarakat yang ada di dunia, khususnya di Indonesia, karena Indonesia termasuk dari salah satu negara yang mendapatkan kode merah akibat dari aktivitas manusia yang menyebabkan bertambahnya emisi dari karbon dioksida. Nah, emisi karbon dioksida ini tuh dikarenakan juga mungkin karena lahan hutan Indonesia itu sudah banyak berkurang menjadi wilayah tambang dan juga perkebunan kelapa sawit. Dan akibat dari kode merah tersebut mungkin di 20 tahun ke depan akan adanya bencana alam seperti perubahan iklim yang tidak mungkin bisa dikendalikan. Beberapa kontribusi G20 dalam membantu menangani pandemi COVID-19 diantaranya penangguhan pembayaran utang luar negeri untuk negara berpenghasilan rendah, injeksi penanganan COVID-19 lebih dari 5 triliun US dollar, penurunan atau pengurangan biaya dan pajak impor, biaya untuk vaksin, alat medis, disinfektan, dan obat-obatan. Aksi dan kebijakan ini sangat berpengaruh untuk Indonesia karena Indonesia sendiri masih butuh impor vaksin dari luar negeri untuk program vaksin di Indonesia. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai trade and development issues. Nah, negara Indonesia atau Republik Indonesia sendiri pada tahun 2019 mengangkat 3 isu kepada G20 di Osaka, Jepang. Yang pertama itu isu mengenai perang dagang. Lalu isu yang kedua itu adalah Indonesia itu atau Republik Indonesia itu mendesak agenda reformasi dari WTO atau World Trade Organizations dan juga mendesak terjaminnya fungsi dari badan banding dari WTO atau Appellate Body. Untuk anggota Appellate Body itu harus ditetapin secara segera. Kalau enggak, mungkin fungsi sistem penyelesaian sengketa itu akan berhenti seperti itu. Dan yang ketiga juga, Republik Indonesia itu membawa isu perdagangan digital atau elektronik untuk membangun bisnis, termasuk bisnis dari UMKM. Nah, pada saat terjadinya G20 untuk membahas isu-isu yang dibawa oleh Indonesia, menurut opini saya sendiri itu adalah salah satu hal yang sangat bagus untuk dibawa isu-isu tersebut. Kenapa? Untuk mendorong supaya negara-negara maju itu lebih menghormati dan juga menghargai sistem perdagangan multilateral, sehingga kompetisi perdagangan global itu tuh jadi lebih terprediksi dan juga jadi lebih transparan. Selain itu, kalau misalnya ada tindakan-tindakan unilateral yang akan membuat atau merugikan negara-negara kecil itu jadi semakin terhapuskan seperti itu, supaya kan perekonomian dunia itu juga semakin merata. Nah, kalau misalnya WTO tersebut itu udah punya sistem yang fix atau misalnya kayak rule based system atau trading system tersebut, akan sangat mungkin kalau misalkan perdagangan dunia itu nggak akan menjadi berantakan. Jadi negara kecil dan juga berkembang juga tidak akan merasa kesulitan untuk berkompetisi dengan negara-negara maju, supaya negara-negara maju tersebut itu enggak secara semena-mena atau sembarangan menerapkan berbagai kebijakan yang merugikan negara-negara lain tanpa adanya akuntabilitas. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.